Selengkapnya tentang nama capres usulan Partai Nasdem, kita akan temui rekan kami ada Cindy Permadi di Jakarta Convention Center, tempat Rakernas Nasdem digelar. Cindy, ini kan ada 3 nama calon presiden yang masing-masing diusulkan oleh DPW. Saling menyusul-susul ini ada beberapa nama. Nah, kapan ini 3 nama akan diumumkan dan sudahkah ketok palu 3 nama tersebut sebagai calon presiden pilihan Partai Nasdem? Ya Audrey, Partai Nasdem akan menyerahkan terlebih dahulu siapa 3 nama yang akan diusung kepada Ketua Umum, kemudian nanti mengerucut menjadi 1 nama akan ditentukan ketika Partai Nasdem sudah berkoalisi. Tadi kami tanyakan kepada Ketua DPP Nasdem, disampaikan bahwa targetnya setidaknya sampai akhir tahun lah sudah ada 1 nama yang dipastikan akan diusung oleh Partai Nasdem. Memang strategi yang dipilih oleh Partai Nasdem ini cukup berbeda, yaitu menentukan terlebih dahulu siapa nama-nama yang masuk daftar yang akan diusung terlebih dahulu baru berkoalisi. Kalau kita lihat dari hasil sidang pleno yang dilakukan 2 hari kemarin, memang ada beberapa nama yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah, nama-namanya bervariasi, tidak hanya dari kader partai, kader internal partai, tapi ada juga kader partai politik lain, kemudian juga ada yang dari non-parpol. Seperti tadi yang sudah ditayangkan juga, nama yang paling mendominasi adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ada nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri BUMN Erick Thohir juga cukup banyak didukung ataupun juga diusulkan oleh DPW. Kemudian kalau dari non-parpol, ada juga nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Sementara kalau dari kader internal yang juga banyak diusung oleh DPW, ada Rahmat Gobel yang saat ini duduk di Wakil Ketua DPR RI, dipilih oleh 12 DPW. Kemudian tadi sudah disampaikan juga bahwa sudah ada 3 nama yang dikantongi oleh steering komite dan nanti pada malam hari akan diserahkan kepada Ketua Umum. Memang tahapannya adalah ketika kemarin sudah ada nama-nama yang diusulkan oleh DPW, kemudian ada rapat pleno lanjutan, ditambah menambah aspirasi ataupun juga pertimbangan dari DPP. Baru 3 nama yang sudah ditentukan gabungan antara aspirasi DPW dan juga pertimbangan dari DPP ini akan diserahkan kepada Ketua Umum Surya Paloh. Dipastikan nama-nama yang akan diserahkan kepada Ketua Umum Surya Paloh adalah nama-nama eksternal partai. Tidak ada nama dari internal partai, itu yang juga tadi disampaikan oleh Ketua DPP Nasdem Willy Aditya ketika sudah selesai melaksanakan sidang pleno pagi hari tadi. Kemudian ketika 3 nama itu sudah diserahkan kepada Ketua Umum Surya Paloh ini akan diberikan mandat untuk melakukan lobby-lobby kepada partai politik lain untuk membangun koalisi. Karena kita tahu Partai Nasdem belum memenuhi presidensial threshold 20% kursi di DPR untuk maju sendiri, sehingga koalisi ini menjadi jalan yang harus ditempuh apabila Partai Nasdem mau lanjut bergabung dalam kontestasi politik 2024. Kalau kita juga kemudian melihat kriterianya apa saja, kriteria dari Partai Nasdem dalam mengusung calon presiden yang disampaikan adalah pertama bisa dari partai politik mana saja, selama partai politiknya punya visi dan juga misi yang sama dengan Partai Nasdem. Kemudian untuk yang kedua, untuk sosoknya sendiri harus juga punya chemistry. Ini yang akan kita lihat siapa 3 nama eksternal dari Partai Nasdem yang akan disampaikan ataupun juga diserahkan kepada Ketua Umum Surya Paloh malam hari nanti jam 8, Audrey. Ya, rencananya malam hari nanti akan diumumkan 3 nama calon presiden yang akan diusulkan oleh Partai Nasdem. Nah, selain itu kan hari ini ada juga tokoh dan mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, yang memberikan ceramah di Rakernas. Apa yang disampaikan Mahathir? Indi. Ya udah, rencananya nanti pada baru jam 2 siang nanti Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia, akan memberikan kuliah umum ataupun juga pemaparan kepada kader-kader Partai Nasdem pada hari ini, akan menjadi pembicara kehormatan, tapi agendanya akan didahului dengan agenda kunjungan ke kantor Nasdem yang ada di Gondang Dia. Nanti akan ada konferensi pers pada pukul 1, kemudian pada pukul 2 baru akan menyampaikan materinya pada hari ini. Disampaikan dari Nasdem, kedatangannya Mahathir Mohamad pada hari ini ke agenda Rakernas Nasdem ini adalah bentuk kedekatan antara Mahathir Mohamad dengan Ketua Umum Surya Paloh. Dan juga selain menunjukkan kedekatannya, yang juga menjadi agenda dari Mahathir Mohamad adalah ingin melihat secara langsung bagaimana jalannya kontestasi politik pemilu 2024 di Indonesia. Salah satunya adalah melihat juga secara langsung bagaimana konsolidasi yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Selain Mahathir Mohamad, kalau kita lihat kemarin juga yang sempat hadir adalah Yusuf Kala, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan 12, yang juga kita tahu adalah politisi senior Partai Golkar.
yang kalau disampaikan oleh JK pada saat itu adalah ini menunjukkan bahwa tahun 2022 adalah tahun yang romantis antara partai politik. Karena ini adalah tahun penjajakan antar partai politik untuk membangun koalisi, maju bersama-sama ke pemilu 2024. Tadi sudah saya sampaikan bahwa saat ini Partai Nasdem masih harus mencari pasangan siapa saja yang akan digandeng untuk maju ke pemilu 2024. Karena memang ada tantangan juga, Audrey dan juga saudara, kalau yang disampaikan juga oleh Ketua Umum Surya Paloh kemarin, tantangan pemilu 2024 adalah tidak lagi membawa residu pemilu sebelumnya, yaitu adalah polarisasi dan juga perpecahan. Audrey. Kita nantikan malam ini Partai Nasdem akan mengumumkan 3 nama calon presiden pilihan Partai Nasdem. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Sidi Permadi.